Barang siapa yang membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa sakit, tanpa ada alasan syar'i, min ghairi illatin wala marad. Barang siapa membatalkan puasanya dengan sengaja padahal dia enggak sakit, padahal dia tidak ada uzur syar'i, maka dia berdosa besar. Saking besarnya dosa dia, andai kata dia berpuasa sepanjang hidup atau 1 tahun, maka tidaklah bisa menutup dosa dia meninggalkan puasa 1 hari dengan sengaja. Jadi kalau kita meninggalkan puasa dengan sengaja, ini dosanya besar. Saking besarnya, kalau kita puasa 1 tahun, pahala puasa 1 tahun tadi tidak bisa menambal, tidak bisa menutup dosa kita nggak puasa sehari dengan sengaja. Karena itu kita harus hati-hati melawan setan, dan harus kita bersemangat untuk melawan nafsu kita agar kita kuat puasa dan kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak berpuasa padahal dia mampu puasa, dosanya besar. Andai kata dia nanti mengganti dengan puasa 1 tahun, dia tidak bisa menutup, tidak bisa menebus dosa 1 hari dia enggak puasa dengan sengaja tadi. Sebab puasa adalah rukun Islam. Kalau orang ngaku Islam tapi dia enggak mau puasa, maka Islamnya Islam yang tidak sah, karena dia mengingkari puasa Ramadan. Dia enggak percaya puasa Ramadan itu wajib. Dia rukun Islam. Dia orang yang Islamnya batal. Walaupun dia KTP-nya Islam. Makanya ada istilah Islam KTP. Islam. Jadi yang Islam KTP-nya doang. Agama Islam, tapi enggak sholat. Agama Islam, tapi enggak mau puasa. Enggak mau dia menjalankan syariat Islam dan mengingkari kewajiban puasa. Dia namanya Islam KT. Nanti yang masuk surga siapa? Orangnya apa KTP-nya? Hah? Yang enggak masuk Islam dua-duanya. KTP-nya enggak masuk Islam, orangnya enggak masuk Islam. Enggak masuk surga, enggak masuk. KTP-nya enggak masuk surga karena KTP itu sesuatu duniawi yang fana. Jangan sampai orang ngaku Islam tapi dia enggak menjalankan dan tidak mengakui syariat Islam. Dan ini penting ya. Penting sekarang ini banyak orang ngaku muslim tapi dia anti kepada hukum Islam. Perempuan ngaku muslimah tapi dia anti jilbab, dia anti kerudung, dia anti hijab. Dia mengatakan saya muslimah tapi saya tidak yakin kalau hijab itu wajib. Nah, ini orang yang Islamnya batal. Islamnya batal. Karena dia mengingkari rukun Islam, mengingkari syariat Islam. Ada orang ngaku Islam tapi dia tidak meyakini kewajiban salat. Islamnya batal. Ada orang ngaku Islam tapi dia enggak meyakini kewajiban salat. Islamnya batal. Maka orang mengaku muslim harus konsisten
harus dia disiplin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kepada agama Islam dengan kafah. Dengan kafah. Yani engkau mengaku Islam dan ikutilah tuntunan Islam. Mengaku muslim, ikutilah ajaran Islam. Ajaran Islam gak banyak kok, yang wajib-wajib aja. Kalau kita atau seseorang menjalankan kewajiban Islam, itu udah masuk surga. Dan kewajiban Islam itu gak banyak, hanya syahadat. Apa beratnya syahadat? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi, aku meyakini tiada yang benar disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, melaksanakan salat. Salat 5 waktu wajib rukun, itu namanya rukun Islam. Salat tarawih wajib enggak? Jawab. Salat sunnah atau wajib? Kalau ada orang enggak tarawih sepanjang hidup, dia dosa apa enggak? Enggak dosa, karena dia sunnah. Tapi kalau ada orang yang enggak salat isya, dosa apa enggak? Dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Ada orang nih, dia sholat tarawih setiap Ramadan sepanjang hidup, tapi dia ninggalin sholat si isya. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka, karena dia meninggalkan wajib dan dia justru melaksanakan sunnah. Kebalik. Jadi agama Islam itu yang wajib-wajib sedikit, nggak banyak. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya 30 hari saja kita puasa. Zakat bagi yang mampu, ya zakat bagi. Kira-kira kita ini termasuk yang wajib zakat atau wajib dizakati? Kok terus terang banget itu? Ngaku. Nah, jadi kalau kita ya melihat dan merenung agama Islam itu kewajibannya sedikit. Ya, setan aja yang godain kita, membayangkan seakan-akan perintah Allah itu berat-berat, padahal nggak ada yang berat. Puasa 30 hari, padahal kita dibebaskan makan selama 11 bulan. Bebas makan, minum, sakarepmu, saenakmu, senengmu 11 bulan. Allah hanya minta kita puasa 1 bulan, itu pun hanya siang saja. Maghrib boleh makan, malam boleh makan, nanti jam sahur boleh makan. Kira-kira berat apa ringan? Ringan. Maka kata Allah, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang sedikit. Ayyaman ma'dudat. Ya, jadi kita jangan merasa berat. Dan alhamdulillah, dengan taufik dari Allah kita sudah masuk Ramadan, dan kita hari ini sudah mulai puasa hari pertama. Alhamdulillah. Ya, hari pertama biasanya memang agak sedikit terasa kerucuk. Ya, mungkin di sini ada kering-keringnya, ya, nggak apa-apa. Semuanya karena Allah. Insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah pahala puasa kita. Amin Allahumma. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kewajiban-kewajiban agama ringan dan sedikit, terutama puasa. Kita boleh makan minum sepanjang 11 bulan, kita hanya wajib puasa 1 bulan saja, itu pun siang saja. Malamnya boleh makan sepuasnya, yang penting halal dan membawa kesehatan.
Maka Ramadan ini salah satu pembuktian keislaman kita. Jangan sampai ngaku Islam tapi nggak puasa. Ada nggak orang ngaku Muslim nggak puasa? Ada nggak? Wong teko, orang teko ya. Alhamdulillah, kita berarti insya Allah diterima Islam kita oleh Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Tapi memang ada orang itu kadang-kadang puasa dia nggak sempurna. Hari pertama puasa, 2-3 puasa sampai seminggu pol deh. Habis itu mulai dia nggak puasa. Nah, ini juga ada kelompok kayak begini nih. Itu warung-warung gitu juga. Ada yang awal Ramadan warung tutup, sepi. Nanti udah hari keempat, kelima mulai itu buka tuh. Dikit-dikit, lama-lama buka kayak biasanya. Ini adalah satu hal yang menyedihkan. Ya. Maka penting ya kita selalu waspada, jangan sampai kita membatalkan puasa tanpa ada uzur. Tadi ingat sabda Nabi, man aftara fi nahari Ramadan min ghairi illatin wala marad lam yaqdihi shaumud dahr wa in shamahu. Ini hadis Nabi sahih ini, Imam Bukhari riwayatkan. Barang siapa membatalkan puasa dengan sengaja, nggak sakit, nggak ada uzur syar'i, maka dia dosanya gede. Saking gedenya nggak bisa dosa itu ditutup dengan puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun nggak nutup dosanya. Ya, makanya kita alhamdulillah di hari ini, hari pertama kita diberi taufik, alhamdulillah. Ya, kita minta tolong kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa puasa 30 hari Ramadan tahun ini dengan sempurna, dengan baik, disehatkan badan kita, dikuatkan niat kita, dan mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah sehingga puasa kita terasa ringan, puasa kita betul-betul diikhlaskan untuk Allah, berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa, baik yang musafir maupun yang sedang di rumahnya, di kampungnya, atau yang mungkin sedang di dalam kondisi peperangan di Palestina. Semoga Allah menolong mereka, membantu mereka, menjalankan puasa mereka, meluaskan rezeki mereka, memudahkan hajat mereka. Amin ya rabbal alamin.